Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program Renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Penciptaan dan Penciptaan Kembali, ditulis oleh Pendeta Dr. Karifu. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Inilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sahabat yang terkasih, jika saudara membaca kisah ini dengan seksama, saudara dapat melihat bahwa Tuhan senang menciptakan. Dia menggunakan waktunya untuk hal itu, sama seperti saudara menggunakan waktu untuk sesuatu yang indah yang sedang saudara buat. Tuhan memiliki proses yang diatur dengan hati-hati, dan semuanya terungkap sesuai dengan rencananya. Dan lihat bagaimana itu terjadi. Tuhan mengatakan kata-kata, jadilah terang, dan tiba-tiba ada terang. Firman Tuhan mewujudkannya. Dan Tuhan senang. Berkali-kali kita mendengar kata-kata, dan Tuhan melihat bahwa cahaya itu baik. Dan Tuhan melihat bahwa bumi, lautan, matahari, dan bulan masing-masing baik. Dan Tuhan melihat segala yang telah Dia jadikan, dan itu sangat bagus. Sahabat yang terkasih, semua yang dikatakan itu termasuk kita. Tuhan menjadikan manusia terakhir dari segalanya dan memberi kita tanggung jawab atas dunia tempat Dia menempatkan kita. Seperti Tuhan, kita harus menjaga makhluk di sekitar kita, berurusan dengan mereka dengan keadilan dan kebaikan, sebagaimana Tuhan berurusan dengan kita. Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya sendiri, dan makhluk lain di dunia harus melihat kebenaran, belas kasihan, dan kebaikan Tuhan tercermin dalam diri manusia. Tentu saja, sekarang umat manusia telah memberontak melawan Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Dunia kita adalah tempat yang rusak. Kita tidak peduli pada dunia seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak saling mencintai seperti yang Tuhan inginkan. Dan perilaku buruk umat manusia mendorong dunia kita menuju bencana. Siapa yang bisa membantu kita? Siapakah yang memiliki kuasa untuk membentuk kita kembali, untuk mengubah hati kita yang jahat dan memulihkan citra Allah di dalam kita? Hanya satu pribadi, firman Tuhan menjadi daging, juru selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan tidak menyerah pada ciptaannya yang rusak. Dia datang ke dunia sebagai salah satu dari kita, firman Allah yang lahir sebagai anak manusia. Dia membiarkan dirinya dikhianati dan dipaku di kayu salib. Sebuah salib yang terbuat dari kayu, dari pepohonan yang pernah Dia ciptakan, dengan paku dari besi yang pernah Dia wujudkan. Dan di sana Dia menggunakan darahnya sendiri untuk membuat kembali dunianya yang hancur. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus mematahkan kuasa maut atas setiap orang yang menjadi miliknya. Di dalam Dia, kita adalah ciptaan baru, dan Dia akan menggunakan kita untuk membawa pertolongan dalam penyembuhan bagi ciptaannya yang lain. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadikan aku kembali sebagai anak-Mu. Pakailah aku dalam pelayanan-Mu. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saudara mengetahui bahwa Allah senang kepada saudara? Bagaimana perasaan saudara mengetahui bahwa Allah senang kepada saudara? Pertanyaan kedua, jika saudara percaya kepada Yesus,
nama baru apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Jika saudara percaya kepada Yesus, nama baru apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Pertanyaan ketiga, sebutkan satu cara Tuhan menggunakan saudara untuk membantu menyembuhkan ciptaannya. Sebutkan satu cara Tuhan menggunakan saudara untuk membantu menyembuhkan ciptaannya. Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures on the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall,
took the fall. Thought of me above all. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 10 56 8008 0853 10 56 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.